bapak kan. Assalamualaikum dan sanak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Kalau kita lihat sepintas, rumah makan ini tidak ada bedanya dengan rumah makan yang lain di daerah Sumatera Barat. Namun ada satu hal yang spesial di sini yang jarang ditemui di rumah makan lainnya. Apakah itu? Inilah dia, nasi baka atau nasi kabaka yang ada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Nasi kabaka yang dalam bahasa Indonesianya berarti nasi untuk bekal. Ya, kata ka berarti untuk dan baka berarti bekal. Ya, nasi ini memang diperuntukkan untuk bekal. Ya. Kenapa diperuntukkan untuk bekal? Tentu saja ada sejarahnya tersendiri. Seperti kita ketahui semua bahwa orang Minangkabau itu sangat suka pergi merantau. Nah, bagi perempuan atau ibu-ibu di Minangkabau yang keluarganya atau sanak saudaranya atau anaknya pergi merantau, nah, mereka mempersiapkan nasi ini untuk bekal anaknya di jalan. Dan seiring berjalannya waktu, nasi kabaka ini bukan saja untuk bekal pergi merantau, tapi juga kemudian disiapkan oleh wanita Sumatera Barat untuk suaminya yang akan pergi ke sawah atau sanak keluarga yang akan pergi ke suatu tempat yang membutuhkan makanan. Nah, makanannya harus banyak dan tidak cepat basi atau tahan lama. Ya, begitulah sejarah awal mula dari nasi kabaka ini. Nah, karena dipersiapkan untuk kebutuhan makanan satu harian, nasi ini harus tahan lama dan dipilih lauknya yang tidak cepat basi. Ya, lauk dan sambal yang diutamakan di sini yaitu yang digoreng atau direbus. Jadi bisa tahan lama ya. Tidak disarankan untuk menggunakan kuah ataupun gulai. Karena kuah itu kalau dibungkus seharian bisa menyebabkan nasinya menjadi basi. Cara membungkus nasi ini juga unik dan punya teknik tersendiri, di mana nasi diletakkan di atas daun pisang yang sudah disangrai atau dipanaskan sehingga tidak mudah pecah saat dibungkus atau rusak. Nah, kemudian diberi sayur yang direbus, kemudian lauk berupa kentang goreng, jengkol yang juga digoreng, kemudian lauk ikan asin atau yang lainnya yang digoreng juga. Nah, kemudian diberi sambal. Ya, ada sambal hijau dan kemudian diberi telur, bisa telur bulat atau telur dadar tergantung permintaan konsumen ya. Kemudian diberi sambal cabai merah ya di atasnya. Nah, kemudian nasi ini kemudian ditimpa lagi dengan nasi di atasnya. Jadi menutupi lauk dan sambal tadi. Berbeda dengan nasi bungkus di rumah makan Padang yang biasanya di mana nasi berada di bawah, kemudian lauk dan sayur berada di atas, baru kemudian dibungkus. Nah, kalau di sini lauk dan sambal atau sayurnya berada di tengah-tengah. Kenapa begitu? Kenapa harus berada di tengah-tengah? Apa tujuannya? Ya, saksikan video ini selanjutnya agar kita bisa mengetahui bersama apa tujuannya. Tahan berapa lama kok? Sampai sore tahan? Oh, sampai malam. Sampai malam tahan ya? Sampai malam. Ini cari balik rancaknya. Kalau rancak barunya tahan ya? Sampai malam. Tadi orang ke sore yang kurang.
pada jalan. Ya. Kan luar. Ya, lalu Assalamualaikum, Bu. oh enggak bule. Mulai. Bule sih ada dadar bule. Boleh. Seru dari Sama, Bu. Nah, karena masih penasaran dan ingin mencoba nasi kabaka di warung yang lainnya, maka kami pun singgah ke warung yang satunya lagi untuk membeli satu bungkus nasi lagi. Ya, cara membungkusnya juga ya secara umum sama teorinya, di mana nasinya berada di bawah, kemudian di tengah-tengah diberi lauk dan sambal ya, kemudian dibungkus dengan daun pisang ya. Bedanya di warung ini, daun pisangnya tidak memakai kertas atau dilapisi kertas pembungkus, hanya dengan daun pisang saja ya, kelihatan lebih alami ya. Ya, jadi kita punya dua buah jenis nasi kabaka yang berasal dari dua buah warung yang berbeda. Nah, yang uniknya lagi, disarankan untuk memakan nasi kabaka ini minimal 2 jam setelah dibungkus. Jadi ketika kita membeli dan kemudian dibungkus, tidak disarankan untuk langsung memakan, tapi menunggu dulu minimal 2 jam. Nah, lebih bagusnya lebih lama lagi. Nah, apa alasannya? Kenapa mesti harus menunggu 2 jam? Ya, terus saksikan video ini. Ya, inilah dia 2 bungkus nasi kabaka yang kita beli tadi di warung yang berbeda. Ya, sekarang kita mau mencicipinya. Bagaimana rasanya? Nah, ini yang nasi kabaka yang kita beli di warung yang pertama. Wah, lihat. Sambalnya itu udah meresap sekali ke nasi gitu kan. Kita bisa melihat nasinya berubah warna jadi merah. Nah, itu ciri khasnya nasi kabaka itu ya. Cara menikmatinya ya memang kita menunggu sambal yang diberi tadi meresap ke dalam nasi yang dibungkus. Ya, untuk menunggu sambalnya meresap ke dalam nasi ya butuh waktu kurang lebih 2 jam ya. Jadi kita memang membuka nasi ini setelah kurang lebih 2 jam setelah kita membelinya, karena kita harus menempuh perjalanan dari kota Padang Panjang menuju kota Batu Sangkar atau daerah Batu Sangkar. Kita berada di Desa Pariangan di daerah Batu Sangkar. Ini dijuluki dengan desa terindah di dunia ya. Desa Pariangan ini desa kuno suku Minangkabau. Nah, kita mau menikmati nasi kabaka itu di sini, di Pondok Kawadaun yang ada di Desa Pariangan. Nah, ini adalah nasi di warung kedua yang kita beli. Dan ya, kita bisa melihat sambalnya juga sudah meresap ke dalam nasinya. Ya. Telur bulat, juga ikan asin. Kemudian ditambah dengan jengkol. Nah, nasi ini memang tidak diberi kuah atau gulai ya. Karena kalau diberi gulai mungkin dia akan basi. Jadi memang hanya diberi lauk, terus sambal. Nah, ini nasi pertama, nasi di warung kedua yang kita beli. Juga diberi sayur kacang panjang yang direbus. Tapi ini lebih menggoda kayaknya ya. Karena lebih meresap gitu ke dalam nasinya itu. Sambalnya itu meresap. Ya, pada nasi ini kita bisa melihat bahwa sambal yang tadi
taruh di tengah-tengah nasi, menyebar ke seluruh bagian dari nasi bungkus ini, yaitu tujuannya kenapa lauk dan sambal ditaruh di tengah-tengah nasi, ya, agar sambal tadi menyebar ke seluruh nasi bungkus yang kita beli tadi. Nah, sebagai teman menyantap nasi kabaka ini, jadi kita pesan minuman kawa daun. Ya, minuman kawa daun ini terbuat dari daun kopi yang dikeringkan atau disangrai, kemudian dibuat teh. Jadi teh daun kopi. Di sini disebut teh daun kawa. Nah, yang unik gelasnya yang dipakai bukan gelas biasa. Gelasnya terbuat dari tempurung kelapa. Ya, jadi kelihatannya unik sekali ya. Gimana rasanya nasinya itu? Mantap. Ini ada jengkol-jengkolnya, ada sape. Ikan asin ya, ikan sepat ya. Sambalnya itu enak nggak dicampur dengan nasi? Asik ya rasanya ya. Nasi dan porsinya besar ya. Ya, Kalau buat makan satu bungkus berdua kan cukup. porsinya itu besar ya, nasinya itu banyak. Terus sambalnya juga banyak. Tadi nasi yang di warung pertama harganya 15.000 ya. Jadi isinya dendeng, kemudian telur bulat. Nah, kemudian dikasih kentang, juga jengkol, ada sayur. Nah, nasi yang kedua harganya 13 ya. 13 cuma telur. Telur sama ikan asin, ikan sepat asin ya, dikasih kentang juga dengan sayur. Ya, dua-duanya rasanya enak. Jadi memang nasi kabaka ini cocok sekali ya bagi kita yang mau berwisata atau bepergian. Nah, kita singgah dulu membeli nasi kabaka ini di Padang Panjang. Nah, kemudian makannya itu ya di tempat wisatanya gitu. Jadi nasi ini lebih enak disantap beberapa jam setelah kita beli. Ya, untuk menunggu sambalnya ini meresap ke dalam nasinya. Nah, itu yang bikin jadi enak. Jadi nasinya juga menjadi harum karena dibungkus daun pisang itu ya. Daun pisang itu membuat nasi jadi harum. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini tentang nasi kabaka atau nasi baka atau nasi untuk bekal. Ya, sebenarnya kita bisa membuatnya sendiri di rumah, namun jika tidak sempat, kalian bisa membelinya di daerah Padang Panjang karena ada beberapa warung di daerah Padang Panjang yang khusus menyediakan nasi baka atau nasi kabaka ini. Ya, sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan informasi kuliner dari seluruh Sumatera Barat. Ya, sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.